Siang semuanya. Siang. Baiklah, nama saya Ginom Gemadriel Papahan akan menjelaskan tentang jaringan epidermis. Yang pertama, pengertian jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang letaknya paling luar dari tumbuhan. Jaringan epidermis dibentuk oleh protodon, dan biasanya jaringan epidermis ini terdiri atas lapis sel. Namun ada juga tumbuhan yang terdiri dari lapisan sel yang ganda, misalnya tumbuhan anggrek. Selanjutnya adalah fungsi dari jaringan epidermis. Fungsinya yang paling utama adalah untuk melindungi jaringan atau organ yang berada di bawahnya. Selain itu, jaringan epidermis juga berfungsi yang pertama mengangkut air, yang kedua menyimpan air, yang ketiga mengurangi penguapan air. Minum. Kan tadi katanya kan dia tempat untuk menyerap air. Ya, Yang menyerap airnya itu di bagian epidermis mana? di epidermis akarnya. Di epidermis akar. Ya, modifikasi epidermis menjadi bulu akar. Selanjutnya adalah bentuk dan struktur jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki struktur yang bentuknya berbeda-beda, namun biasanya memiliki bentuk geometri yang tertata rapi. Misalnya yaitu sel epidermis pada bawang merah. Ini adalah gambar sel epidermis pada bawang merah. Kita dapat melihat susunan sel epidermisnya tersusun cukup rapi. Selanjutnya adalah ciri-ciri sel epidermis. Ciri-cirinya yang pertama adalah terdiri atas lapis sel. Yang kedua, Pasti dia selapis sel. pada umumnya selapis sel. Namun ada anggrek contohnya yang tadi itu. Yang kedua adalah selnya tersusun rapat dan tidak ada ruang antar sel. Yang ketiga, terdapat vakuola yang berukuran cukup besar dan berjumlah banyak. Yang keempat adalah memiliki bentuk yang bervariasi sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, dinding selnya mengandung pektin, lignin, dan kutikula. Yang keenam yaitu sel-sel inisial epidermis itu dapat berkembang ataupun bermodifikasi yang disebut juga dengan devirat epidermis. Yang bermodifikasi itu yang kayak tadi dibilang kayak serabut akar. Ya, epidermis menjadi serabut akar, itu bermodifikasi. Iya, bulu akar. Selanjutnya adalah modifikasi sel epidermis. Yang pertama adalah stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Stomata itu merupakan pori atau lubang kecil pada permukaan daun. Biasanya pada tumbuhan stomata terletak pada bagian bawah daun. Namun pada tumbuhan air, misalnya teratai, stomata terletak pada bagian atas daun. Namun pada tumbuhan ini gambar stomatanya. Ini gambar stomatanya. Sedangkan kalau yang hijau ini gambar sel penjaganya. Sel penjaga itu berfungsi membentuk stomata, dan yang mengelilingi stomata ini adalah sel pengiring. Selanjutnya modifikasi yang kedua. Sel pengiring sama sel tangga sama? Sama. Selanjutnya adalah modifikasi sel epidermis spina. Spina itu disebut juga dengan duri. Spina biasanya terletak pada batang tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi diri dari ancaman luar. Contohnya yaitu bunga mawar merah. Kalau modifikasi yang ketiga adalah filamen. Filamen merupakan lapisan sel mati yang terletak pada epidermis akar gantung atau akar udara.
fungsinya untuk menyimpan tempat penyimpanan air. Contohnya yaitu pohon beringin. Jadi dia akar-akar yang gantung tuh filamen. Ya, pada pohon beringin. Itu ada cuma di pohon beringin aja. Masih banyak yang lain. Jadi tempat penyimpanan air. Ya, Dari mana kita tahu kalau itu Itu akar gantung. filamennya, tempat penyimpanan airnya? Bagaimana bentuknya? bentuknya kayak apa? Akar gantung pada apa? Pohon beringin. Itu bukan untuk napas ya, penyimpanan air. Bernapas juga. Oh, bernapas juga. Iya. Setahu aku. Oh, berarti di situ ada unsur-unsur airnya gitu. Iya. Selanjutnya adalah modifikasi sel epidermis trikoma. Trikoma ini selanjutnya ada trikoma. Trikoma ini merupakan suatu sel tonjolan pada epidermis yang terdiri dari satu atau lebih sel. Fungsi trikoma yaitu tempat penyimpanan air dan mengurangi penguapan air. Kalau trikoma letaknya di mana? Terletak di daun. Di daun. Iya, Di batang nggak ada. tidak. Sekian penjelasan dari saya mengenai epidermis. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.